Oke semuanya, jadi pada kali ini saya ingin membahas tentang saham hal-hal menarik yang terjadi pada tahun 2023 di pasar saham Indonesia nih teman-teman nih. Nah, jadi teman-teman saya seperti kita tahu gitu kan, ini itu hari terakhir di tahun 2023 karena besok itu udah tanggal 1 Januari 2024 teman-teman. Jadi kita udah berganti tahun gitu kan. Nah, jadi teman-teman saya udah mengumpulkan beberapa hal yang menurut saya menarik yang telah terjadi pada tahun 2023 di pasar saham Indonesia teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman ada yang namanya pengembalian jam perdagangan bursa kembali normal pada 3 April 2023. Nah, jadi teman-teman pada April yang kita tahu teman-teman bahwa jam bursa itu dikembalikan menjadi normal seperti sebelum pandemi COVID-19, di mana yang tadinya biasanya tutup itu cuman sampai setengah 3 gitu kan. Nah sekarang tutupnya itu jam 4. Ya biasanya kan kalau dulu kan pas saya awal-awal masuk saham gitu kan, tahun 2021 itu dia itu jam penutupan bursanya itu jam 15.15 teman-teman. Tapi sekarang jam penutupan bursanya itu jam 4.15, jam 16.15 gitu kan. Nah, jadi ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada tahun 2023. Nah, hal menarik kedua teman-teman itu adanya perubahan sistem auto rejection teman-teman, yang dimana kalau misal teman-teman itu trader zaman kolonial seperti saya, itu tuh kita menghadapi yang ada namanya ARB itu cuma 7% gitu kan, dan itu kan kecil. Ya saya nggak bisa bilang itu kecil sih, cuman itu kan kalau misal dibandingin sekarang yang ARB simetris itu kecil banget gitu. Dimana pada 5 Juni teman-teman itu Bursa Efek telah menetapkan peraturan ARB kembali menjadi 15% gitu kan. Nah abis itu di bulan September kembali menjadi simetris teman-teman seperti sebelum COVID, yang dimana berarti saham itu sekarang bisa ARB sejauh hingga 35% teman-teman, dan itu tinggi banget gitu kan. Dan pengalaman saya tentang ini itu bahwa ini itu sangat menarik ya, karena kenapa? Ada beberapa saham yang saya temukan pada tahun 2023 dia dari ARB 35% teman-teman, dia bisa naik sampai harga previousnya, yang berarti dia itu dari harga paling bawah dia mengalami kenaikan sebanyak 35%. Dan ini menurut saya itu hal yang kayak yang sangat mesmerizing gitu kan, karena ini tuh unik banget, yang berarti ada loh orang-orang di pasar saham yang dananya itu kuat banget sampai dia bisa naikin sahamnya dari minus 35% sampai naik lagi di harga previous, bahkan kadang teman sampai harganya itu sampai ke harga hijau gitu kan. Jadi kayak sahamnya naik 40% dalam sehari gitu kan, dan itu sangat wow gitu. Oke teman, hal menarik selanjutnya adalah di mana adanya voluntary delisting dari saham Meta teman-teman nih. Nah ini saya udah pernah bahas di YouTube saya teman-teman, dimana Meta itu mereka itu melakukan yang namanya voluntary delisting atau delisting secara sukarela, karena mereka itu ingin melakukan go private teman-teman, karena mereka udah gak ada tujuan lagi gitu kan mau menjadi public company, makanya mereka memutuskan untuk go private. Ini saya juga udah pernah bahas gitu kan teman-teman di YouTube saya. Nah, hal menarik selanjutnya adalah yang terjadi adalah melonjaknya harga minyak, dan iya harga minyak teman-teman. Karena kenapa? Kita bisa lihat bahwa pas itu seingat saya sekitar Juli gitu kan, OPEC atau organisasi pengelola ekspor minyak dunia gitu kan. Jadi mereka adalah organisasi negara-negara yang mengekspor minyak gitu kan, yang mengekspor minyaknya besar. Mereka itu memutuskan untuk mengurangi ekspor minyak. Karena kenapa? Untuk menstabilkan harga. Karena pas itu seperti kita bisa lihat sini, ini dari data trading economics teman-teman, kita bisa lihat bahwa harga minyak itu pada tanggal Juli itu dia hanya stay berada di angka $68 per barrel gitu kan. Dimana setelah adanya kebijakan dari organisasi OPEC ini, alhasil produksi minyak pun diturunkan, dan akhirnya harga minyak pun melonjak lagi bahkan sampai $91 per barrel teman-teman. Itu tinggi banget gitu kan. Nah, tapi dengan kenaikan harga ini itu juga berdampak kepada saham-saham yang ada di Indonesia teman-teman. Karena kenapa? Kita bisa lihat di sini seperti saham Medco gitu kan. Saham Medco ini teman-teman
dia itu mengalami kenaikan harga sejauh 93% karena adanya sentimen pengurangan ekspor minyak ini, teman-teman, dari negara-negara terbesar yang produksi minyak gitu kan. Alhasil saham Medco, saham perminyakan seperti Medco, seingat saya juga ada Seger gitu kan. Nah, Seger juga dia mengalami pelonjakan yang signifikan gitu kan. Dimana kalau Seger bahkan lebih tinggi dari Medco nih. Dia itu mengalami kenaikan sejauh 300 sampai 400%-an, teman-teman, dan itu tinggi banget. Saya juga ingat kan, saya beberapa kali keluar masuk di saham Medco dan Seger, dan itu pun salah satu saham yang memberikan keuntungan bagi saya di tahun 2023, teman-teman. Nah, oke teman-teman, maaf tuh tadi kamera saya entah kenapa tadi kayak dia nge-freeze gitu kan. Nah, hal menarik yang terjadi pada tahun 2023 selanjutnya, teman-teman, adalah waskita, perusahaan-perusahaan waskita karya yang disuspend, teman-teman. Nah, ini tuh sangat menarik gitu kan, karena kenapa dia itu, seperti yang kita bisa tahu, waskita itu merupakan perusahaan konstruksi yang berfokus untuk pembangunan konstruksi yang salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia gitu kan, teman-teman, dan project yang mereka handle tuh banyak banget. Tapi kenapa nih mereka itu disuspensi gitu kan, teman-teman? Karena bisa kita lihat di sini mereka itu menolak untuk melakukan pembayaran hutang, teman-teman. Alhasil sahamnya disuspensi. Nah, suspensi ini itu juga berdampak karena apa sih? Seperti yang kita bisa tahu gitu, teman-teman, bahwa di perusahaan waskita karya itu ada terjadi korupsi oleh direktur utamanya, yaitu Pak Destiawan Suwarjono. Nah, alhasil ada korupsi besar-besaran, mereka nggak bisa bayar hutang, dan ya sekarang kita bisa tahu saham waskita, teman-teman, waskita karya, dia itu disuspend gitu kan. Dan ini sangat mengagetkan karena ini tuh salah satu perusahaan pembangunan konstruksi Indonesia yang paling besar gitu kan, apalagi dia BUMN gitu. Project yang dihandle pun banyak banget, gak cuma waskita, juga Wijaya Karya juga, teman-teman. Jadi saham-saham konstruksi BUMN itu disuspend. Yang paling terbaru nih Wika ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya yang paling menarik itu apa lagi ya? Ada juga saham Goto, teman-teman. Nah, ini tuh merupakan saham yang fenomenal karena ya yang kita tahu fluktuatif harganya itu sangat volatil, yang berarti untuk para trader jangka pendek seperti saya gitu kan, yang untuk memanfaatkan volatilitas harga itu sangat menguntungkan gitu kan. Nah, yang seperti kita bisa lihat, teman-teman, dari awal tahun gitu kan, Goto itu naik turun, coba sideways. Alhasil pada sekitar September sampai Oktober, teman-teman, sahamnya mengalami penurunan harga hingga 55 perak, teman-teman nih. Wow gitu kan. Bayangin, teman-teman, saham yang sebenarnya ibaratkan apa ya? Dia itu salah satu saham unicorn di Indonesia yang dia itu penggunanya banyak banget ya, tapi walaupun dia belum membukukan keuntungan gitu kan. Tapi ini kan salah satu karya anak bangsa yang sebenarnya cukup mengagetkan gitu kan, kalau sahamnya mengalami penurunan harga yang signifikan gitu. Nah, tapi teman-teman, saya juga penceritaan, teman, bahwa pada saat penurunan harga ini ada rumor, ada orang nih ya, dia itu iseng banget, teman. Saya udah pernah bikin postingan ini di Instagram saya. Dia itu iseng banget. Dia bikin postingan. Dia kayak teman-teman tahu kan surat yang dari suspensi bursa, bukan sih, kayak dia itu bikin surat resmi dari bursa. Yang menyatakan bahwa Goto akan melakukan yang namanya reverse stock split, teman-teman. Dimana itu kan sangat hal yang tidak lumrah dilakukan gitu kan. Karena kenapa? Itu kan salah satu ilegal karena menyebar hoax, teman-teman. Jadi ada orang dia pura-pura bikin surat resmi dari bursa, dia edit, teman-teman, yang menyatakan bahwa Goto itu akan melakukan namanya reverse stock split gitu kan. Dan itu saya pas baca berita itu kayak saya ngakak banget kan, kayak apaan sih? Saya kira, bahkan saya sendiri kira beneran gitu kan, tapi ternyata
selang beberapa hari bursa langsung menyatakan bahwa berita itu hoax, teman-teman. Iseng banget gitu kan yang bikin. Oke, setelah itu kita juga salah satu hal yang menarik di pasar saham Indonesia 2023 adalah